Perkenalkan saya, Tasyana Padilla, mahasiswi program studi perguruan sekolah dasar, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi metode ajar PCT pada buku IPAS Sekolah Dasar kelas 5 SD. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Ibu Ani Siti Anisah, MPD. Sebelum kita menganalisis metode PCT, kita cari tahu dulu apa itu PCT. Metode PCT adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu peserta didik mengenali, memahami, dan mengklarifikasi nilai-nilai yang mereka yakini. Tujuannya bukan menanamkan nilai secara langsung, tetapi mengajak siswa berpikir kritis tentang nilai-nilai baik pribadi sosial maupun moral, agar mereka dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, implementasi metode ajaran PCT pada buku IPAS Sekolah Dasar kelas 5 SD. Di sini saya mengambil bab 2 tentang harmoni dan ekosistem. Yang pertama, ada ciri-ciri PCT. Ciri-ciri PCT yang pertama adalah adanya dilema nilai atau situasi pilihan. Pembelajaran dimulai dengan penyajian situasi atau dilema yang mengandung konflik nilai. Siswa diarahkan untuk memilih di antara beberapa pilihan, sikap atau tindakan yang memiliki konsekuensi moral atau sosial. Situasi disusun agar tidak ada jawaban benar salah secara mutlak, membuka ruang untuk refleksi dan diskusi. Contoh, seorang temanmu ketahuan mencuri, kamu satu-satunya yang tahu, apakah kamu akan melaporkannya? Ciri-ciri yang kedua, menggali argumen moral dan sosial. Siswa tidak hanya memilih sebuah nilai, tetapi juga didorong untuk memberi alasan atau justifikasi moral atas pilihannya. Mereka diajak berpikir kritis dan reflektif. Mengapa kamu memilih itu? Apa nilai yang mendasarinya? Bagaimana dampaknya terhadap orang lain atau lingkungan sosial? Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kesadaran moral dan sosial siswa. Ciri-ciri yang ketiga, mengklarifikasi nilai pribadi. Proses klarifikasi nilai meliputi 3 langkah. Yang pertama, memilih cosing secara sadar dan bebas. Yang kedua, menghargai pricing nilai yang dipilih. Yang ketiga, bertindak acting berdasarkan nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Siswa diajak mengenali, menyadari, dan menyusun sistem nilai yang konsisten dalam diri mereka sendiri. Klarifikasi ini tidak memaksakan nilai dari luar, tapi mendorong siswa menemukan nilai yang mereka yakini sendiri. Yang selanjutnya, guru berperan sebagai fasilitator diskusi. Guru tidak bertindak sebagai pengarah nilai atau penghakim, melainkan menyediakan lingkungan aman untuk eksplorasi nilai, mendorong dialog terbuka dan mendalam, menjaga netralitas agar siswa merasa bebas menyampaikan pendapat, membantu siswa menyadari alasan dan konsistensi pilihan mereka. Guru juga harus terampil mengelola diskusi, memancing pertanyaan reflektif, dan merangkum hasil pembelajaran nilai. Yang kedua, ada indikasi PCT dalam bab 2, topik bahasan, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, memakan dan dimakan, transfer energi antar makhluk hidup, keseimbangan ekosistem dan peran manusia. Cerita konstekstual bernuansa nilai. Materi disajikan melalui cerita atau narasi pendek yang menampilkan dilema nilai dalam konteks ekosistem. Contoh cerita konstekstual, di sebuah hutan, populasi rusa meningkat karena tidak ada lagi harimau yang memangsa. Akibatnya, tanaman habis dimakan dan hutan menjadi gundul. Manusia mulai terganggu karena longsor sering terjadi. Apa yang salah? Haruskah kita membiarkan predator hidup bebas di alam? Nilai yang muncul, keseimbangan alam, tanggung jawab terhadap lingkungan, empati terhadap semua makhluk hidup, etika dalam intervensi manusia terhadap alam. Pertanyaan esensial bernuansa nilai. Guru memandu pembelajaran dengan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa mengklarifikasi nilai pribadi dan mempertimbangkan dampak ekologis, sosial, dan etis. Contoh pertanyaan, apakah menurutmu manusia berhak membunuh hewan predator demi menjaga kenyamanan? Siapa yang bertanggung jawab ketika keseimbangan alam terganggu? Jika kamu hidup di hutan tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu rela mengurangi konsumsi daging demi menjaga populasi hewan?
Pertanyaan ini bukan untuk mencari jawaban atau benar atau salah, melainkan mendorong refleksi, dialog nilai, dan pengambilan sikap. Yang ketiga, ada contoh PCT yang tersirat. Yang pertama, menganalisis dampak perusakan ekosistem identifikasi. Apa saja dampak negatif dari pembukaan lahan tersebut? Siapa yang dirugikan? Siapa yang diuntungkan? Apa keterkaitan antara makhluk hidup yang terganggu? Nilai yang ditumbuhkan, kesadaran ekologis, rasa empati, berpikir sistemik. Yang kedua, memilih tindakan pelestarian, diskusikan dan pilih satu di antara beberapa alternatif tindakan. Mendukung pembangunan demi ekonomi dengan syarat ada kawasan konservasi. Menolak pembangunan karena berdampak besar pada alam. Mencari jalan tengah dengan melibatkan masyarakat dalam pemantauan lingkungan. Siswa harus menjelaskan alasan di balik pilihannya dan menyebutkan nilai yang mendasarinya. Nilai yang ditumbuhkan, tanggung jawab, keadilan ekologis, keberanian mengambil sikap. Yang ketiga, refleksi peran manusia terhadap alam. Pertanyaan reflektif untuk ditulis atau didiskusikan. Apa peran kita sebagai manusia dalam menjaga keseimbangan alam? Apakah kita sebagai pelajar bisa berkontribusi? Bagaimana jika kamu pemimpin daerah tersebut? Keputusan apa yang kamu ambil dan mengapa? Nilai yang ditumbuhkan, kesadaran diri, kepedulian lingkungan, nilai kepemimpinan etis. Yang keempat, ada proyek belajar. Siswa membuat kampanye pelestarian ekosistem, menyampaikan nilai tanggung jawab dan kepedulian. Yang kelima, analisis unsur PCT dalam bab 2. Klarifikasi nilai ya, refleksi diskusi, sikap, dan pilihan moral ya, proyek evaluasi. Dilema nilai tersirat dalam studi kasus dampak ekosistem rusak. Refleksi nilai ya, refleksi belajar dan proyek. Dan di sini bisa dilihat gambarnya. Bisa dilihat untuk semua orang ya. Yang terakhir, ada kesimpulan. Metode PCT dalam bab 2 tidak disebutkan eksplisit, tetapi diimplementasikan secara tersirat melalui aktivitas diskusi nilai, refleksi peran manusia dalam ekosistem. Proses berbasis nilai, bab ini mendorong siswa membangun kesadaran nilai seperti tanggung jawab, kepedulian lingkungan, dan kolaborasi. Baik, itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, masih banyak salahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.